Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Para staf khusus, staf ahli, dan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG, Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Deputi Menko PMK Republik Indonesia, Deputi BNN Republik Indonesia, para Direktur dan Pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, para pimpinan Badan Pengurus Masjid Istiqlal, para tokoh agama,
para pengurus Persatuan Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia, serta tentunya para peserta nikah massal pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Nikah Massal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dengan tema Menyatukan Cinta dalam Ridho Ilahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita semua bisa hadir bersama di Masjid Istiqlal pada hari Sabtu 28 Juni 2025 atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah untuk bersama-sama menyaksikan ketetapan Allah, takdir Allah yang sangat indah menyatukan dua insan yang sesaat lagi akan dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, insyaallah semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Zahra yang pada kesempatan kali ini akan memandu seluruh rangkaian acara hingga selesai nanti. Nikah massal pada kesempatan pagi hari ini merupakan sebuah rangkaian acara Peaceful Muharram yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peaceful Muharram adalah sebuah momentum perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan penuh makna melalui kegiatan yang mengangkat nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan berumah tangga. Melalui penyelenggaraan nikah massal 100 pasang calon pengantin ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk menghadirkan keluarga-keluarga baru yang insya Allah dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah di tengah masyarakat Indonesia. Semoga tentunya rangkaian acara pada hari ini menjadi sebuah momen penuh keberkahan bagi seluruh pasangan yang hari ini akan mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan. Bersama-sama marilah memunajatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan dan kelancaran seluruh rangkaian acara dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran serta menurunkan keberkahan untuk proses ijab kabul yang bersama-sama akan kita saksikan dilaksanakan oleh 100 calon pengantin yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Qadar Rasmadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bacaan yang telah dilantunkan menjadi cahaya pembuka yang menenangkan hati untuk kita semua yang hadir, khususnya untuk para calon pengantin yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama menyimak penyampaian laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan sahibul fadilah wa sa'adah Al-Karim Ibnul Karim, Menteri Agama Republik Indonesia yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati Pak Sekjen Kementerian Agama beserta Ibu dan seluruh jajaran Eselon 1 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Warsito mewakili Kemenko PMK. Yang kami hormati Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Desi, Ketua Basnas Republik Indonesia. Atas agama dari Malaysia Pak Ustadz Samsuri yang sudah deg-degan lebih dulu ketika melihat Bapak Ibu siap seperti ini. Yang kami hormati seluruh jajaran Kementerian Agama dan keluarga besar Masjid Istiqlal yang kami cintai, yang hari ini berbahagia, Bapak Ibu, seluruh pasangan calon pengantin dan seluruh keluarga yang kami hormati, Kiai Husain Muhammad dan Prof. Dr. Tebraya serta Bapak Ibu para Kakanwil yang hadir. Bapak Menteri yang kami hormati, selaku sahibul bait yang punya hajat pada pagi hari ini, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh tamu undangan, dan juga terkhusus kepada Bapak Ibu, Mas-mas yang hari ini terbuka hati untuk mengakhiri masa lajang dan memasuki dunia baru bahtera rumah tangga. Pada umumnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika disebut istilah nikah massal, orang kecenderungannya akan tertawa atau minimal tersenyum tipis. Apaan sih nikah massal? Bapak Ibu, hari ini Direktorat Bina KUA berketetapan hati untuk terus-menerus nanti akan melakukan secara bergelombang. Untuk yang ada di Jabodetabek, hari ini Pak Menteri 100 pasangan calon suami istri. Nanti secara nasional jumlahnya 1.000 orang
yang diselenggarakan secara bergelombang. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa momentum nikah massal merupakan momentum besar. Pernikahan yang berkah akan melahirkan keluarga yang berkah. Keluarga yang berkah akan mewujudkan bangsa yang berkah. Dan insya Allah 2045 Indonesia emas akan terwujud. Kami juga yakin bahwa peristiwa hari ini, momentum hari ini adalah momentum di mana Kementerian Agama melaksanakan paling tidak 2 kewajiban sekaligus, yaitu melaksanakan kewajiban bagi Bapak Ibu untuk menikah secara syar'i, dan juga kami sedang melaksanakan kewajiban untuk mencatat pernikahan Bapak dan Ibu semua. Dengan penuh harap melalui Masjid Istiqlal dan pernikahan Bapak dan Ibu semua, kami mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang sudah saatnya menikah, yang sudah siap secara lahir dan batin, ayo segera menikah. Kalau bisa, syukur-syukur bisa menikah di luar rumah masing-masing, supaya kami juga bisa membangun sarana prasarana kantor urusan agama di berbagai macam kecamatan di seluruh Indonesia. Bapak Menteri yang kami hormati, mohon berkenan nanti untuk memberikan tausiah nasihat perkawinan kepada calon pengantin yang hari ini mukanya berbinar-binar, berbahagia sekali menyambut hari yang sangat penting bagi kehidupan Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Profesor Abu Rahmat MAG. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita menyimak penyampaian sambutan sekaligus pemberian nasihat perkawinan yang akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kami silakan. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK yang diwakili oleh Pak Profesor Sito, yang saya hormati Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Dirjen Bimas Islam yang menjadi penyelenggara pada acara yang sangat indah ini, beserta dengan para direkturnya, Ketua Batsnas, ya, yang insya Allah sangat juga aktif, bahkan proaktif untuk memberikan perhatian terhadap acara yang sangat agung ini. Di sini juga ada wakil dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga para alim ulama hadir di sini, tokoh-tokoh masyarakat kita
ibu-ibu, ibu nyai, baik yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Istiqlal maupun juga yang mengikuti melalui Zooming, karena ini juga dihadiri oleh atau disaksikan oleh para pemirsa di beberapa TV ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu akad yang disebut di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha, perjanjian suci, ialah perkawinan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan Pak Dirjen tadi, ini penuh dengan berkah. Yang hadir dalam perkawinan ini bukan hanya kita di sini Bapak Ibu sekalian, tetapi makhluk spiritual juga, entah itu malaikat dan jin juga hadir. Seperti pesta perkawinan Nabi Adam dan Hawa di surga. Inilah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan apa penjelasan tentang mitsaqan ghalidha pada akad perkawinan ini. Diuraikan panjang lebar bahwa kalau ada konflik antara satu organisasi dengan organisasi lain, biasanya itu lama sekali baru rujuk kembali. Konflik dengan tetangga, kadang-kadang seumur hidup nggak pernah baikan. Kenapa? Karena di sana tidak ada jaminan mitsaqan ghalidha, perjanjian suci. Tapi kalau akad nikah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha ini, pagi hari mungkin ada konflik, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Jadi jangan pernah ada yang mencampuri urusan rumah tangga orang, termasuk kedua orang tua, sebab ada mitsaqan ghalidha seperti karet. Siang ini melar gitu, tapi nanti malam rujuk kembali, bahkan lebih akrab dari sebelumnya. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan ini bukan hanya mengikuti sunnatul Rasul, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj, barang siapa yang memenuhi syarat untuk kawin silahkan melangsungkan perkawinan. Itu sunnah Rasul. Rasulullah juga kawin. Tetapi perkawinan itu juga sekaligus sebagai sunnatullah. Ya. Ada ayatnya Bapak Ibu sekalian. Likulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu itu diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Di dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling advance, paling tebal, di situ ma makna yatim. Yang dimaksud yatim itu al-inqita'an syai', segala sesuatu yang terpisah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi anak yatim itu disebut yatim karena dia terpisah dengan sumber atau objek kasih sayangnya. Rumah yang ditinggalkan penghuninya disebut baitun yatimun. Dan menariknya dari lisanul Arab itu, orang yang belum punya pasangan itu juga disebut dengan yatim. Jadi yatim itu Bapak Ibu sekalian perlu orang yang belum punya pasangan itu diperlukan mak comblang. Mak comblang itu jangan dianggap pekerjaan atau profesi yang jelek, hina, enggak. Itu bahkan ada qaul yang mengatakan bahwa mengawinkan orang itu sama dengan pahalanya membangun masjid. Jadi terima kasih kita ke Pak Direktur nih, Pak Dirjen, ya, menjadi mak comblang. Dan itu sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Menyebabkan orang lain kawin mawin dan menghindari zina kumpul kebo, itu pahalanya luar biasa. Selain dapat berkah, insya Allah juga nanti akan dapat berkah duniawi. Kita berterima kasih kepada Basnas. Begitu terharunya menyaksikan pemandangan ini, maka insya Allah pasangan suami istri di sini nanti
akan mendapatkan ya dana pembinaan, modal-modal kecil, ekonomi mikro, bantuan modal. Bantuannya berapa jumlahnya? Minimum 2,5 juta per orang, per pasang di sini. Iya. Dan itu nanti akan mendapatkan pembinaan. Jadi ini yang kita lakukan adalah sunnatul Rasul dan sunnatullah. Iya. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Lihatlah burung-burung yang terbang di angkasa. Semua punya pasangan. Lihatlah binatang yang di darat. Semua punya pasangan. Termasuk manusia juga, idealnya harus punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, itu masih disebut yatim. Sekalipun orang kaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa keuntungannya kalau kita kawin tercatat seperti hari ini? Perkawinan yang tidak tercatat itu tidak sah secara hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan baru dianggap sah manakala dilangsungkan tercatat ya, dan yang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan agamanya. Jadi kalau ada perkawinan di bawah tangan itu tidak resmi, itu tidak sah secara hukum positif, hukum nasional kita. Apa akibatnya kalau kita tidak punya kartu nikah atau akad nikah, akta nikah? Nanti kalau punya anak, dengan sendirinya tidak bisa mendapatkan kartu keluarga. Syarat untuk mendapatkan kartu keluarga harus menunjukkan akta perkawinan. Ini peraturannya berlaku nanti dan sedang berlaku. Kalau tidak punya akta nikah, akta kelahiran, tidak mungkin tercatat di dalam kartu rumah tangga. Kalau tidak tercatat sebagai anggota di dalam kartu rumah tangga, itu nggak mungkin mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk. Untuk memperoleh tanda penduduk itu harus ada kartu keluarganya. Tidak boleh ada kartu keluarga tanpa ada akta kelahiran. Tidak boleh ada akta kelahiran tanpa ada akta nikah. Jadi ini pentingnya akta nikah pada hari ini yang sebentar akan dibagikan oleh pemerintah. Jadi itu diresmikan oleh negara. Sampulnya akta nikah itu adalah lambang Garuda, Bapak Ibu sekalian. Garuda itu adalah simbol negara. Jadi di sini negara hadir untuk memfasilitasi warganya. Kalau tidak punya nama di dalam anggota rumah tangga, tidak mungkin punya KTP. Susah. Kalau orang tidak punya KTP, tidak mungkin bisa membuat paspor. Kalau tidak punya paspor, tidak mungkin bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, karena haji itu pelaksanaannya di luar negeri, di Mekah, di Madinah. Jadi apa yang kita lakukan di sini bagian dari rangkaian untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Tanpa akta nikah itu nanti tidak bisa kita melangsungkan rukun Islam yang kelima nanti akan datang. Karena urutannya seperti itu. Tanpa akta nikah tidak ada akta kelahiran. Tanpa akta kelahiran tidak ada akta rumah tangga, kartu rumah tangga. Tanpa ada kartu rumah tangga, ya, tidak mungkin ada kartu penduduk, KTP. Tanpa ada KTP tidak mungkin ada paspor. Tanpa ada KTP, Bapak Ibu sekalian, susah hidup di negeri manapun juga, termasuk di negerinya sendiri di Indonesia. Kalau ada akte kelahiran, ada akta nikah, Bapak Ibu, pasangan suami istri sah. Maka kalau nanti salah seorang meninggal yang pegawai negeri misalnya, itu bisa mendapatkan harta warisan. Tapi kalau tidak tercatat, itu tidak mungkin bisa mendapatkan warisan dari yang bersangkutan. Susah sekali. Tanpa ada akta nikah, anak yang lahir dari pasangan kawin bawah tangan itu nggak mungkin bisa mendapatkan tunjangan pemerintah.
misalnya suaminya atau istrinya pegawai negeri, kalau ada anaknya lahir, itu ditanggung anaknya itu oleh pemerintah. Tapi syaratnya harus ada akte kelahirannya. Akte kelahiran tidak mungkin bisa diperoleh tanpa ada akte nikah. Jadi akte nikah ini besar sekali manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu sekalian. Kita berterima kasih kepada Kementerian Agama karena perkawinan massal seperti ini banyak sekali manfaatnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu tidak membayar seperti apa yang dibayar kalau orang melakukan perkawinan di KUA atau di balai-balai pertemuan. Bahkan sebaliknya, Bapak Ibu nanti akan diberikan apresiasi oleh Basnas modal usaha. Ini manfaatnya luar biasa. Dalam waktu dekat ini kita akan mengawinkan orang secara massal minimum 1.000 untuk seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah, bergembiralah kita semuanya pada hari ini ada orang ya mau mensponsori, dalam hal ini negara mensponsori. Dan ada juga Basnas yang memberikan apresiasi, memberikan modal usaha. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang akan Bapak Ibu peroleh. Di sini ada pasangan yang sudah lama, sudah tua. Saya dapat informasi ada sudah berumur 64 tahun. Ya. Ada juga sudah berumah tangga, hidup satu rumah sekian lama, baru hari ini akan kawin. Mungkin sudah pernah akad bawa tangan, tetapi hari ini resmi. Jangan malu, jangan segan Bapak Ibu. Ini sebuah kebanggaan. Hari ini kita akan dapat berkah. Ya. Selain mengikuti sunnatul Rasul, juga mengikuti sunnatullah. Ya. Coba kita lihat kembang-kembang di depan Bapak Ibu nih. Itu juga adalah hasil perkawinan. Iya. Kullu syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab kuning Bapak Ibu, misalnya di dalam Fususul Hikam karya Ibnu Arabi, itu dijelaskan bahwa makrokosmos alam semesta ini pun juga melakukan kawin mawin. Sang suami adalah langit dan sang istri adalah bumi. Kita diminta untuk mencontoh pasangan makrokosmos itu rukun selalu. Tidak pernah cekcok antara langit dan bumi. Dan ada juga etikanya. Menarik sekali. Dari penjelasan Ibnu Arabi, ulama besar, bahkan Imamul Aulia dianggap sebagai imamnya para wali. Manakala sang suami langit akan melakukan hubungan intim dengan istrinya yaitu bumi, persis apa yang dikatakan Rasulullah, kalau kalian ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, tentunya itu ada yang disebut dengan mula'abah wa ming'ab, Kama Sutra. Contoh Kama Sutranya makrokosmos, sang langit manakala akan berhubungan intim dengan istrinya bumi, tidak langsung main to the point. Diawali dengan ada mendung. Kalau ada mendung di langit, pertanda sang suami akan mendekati istrinya tuh. Kadang-kadang ada kilat, kadang-kadang ada guntur bersaut-sautan. Itu adalah mula'abah wa ming'ab, Kama Sutranya langit. Isyarat, hai bumi, istri siap-siap untuk mendapatkan ya suaminya. Dan itu juga ditandai dengan orgasme. Maaf nih, orgasme itu apa? Puncak kepuasan seorang suami istri yang ditandai dengan, maaf nih, bahasa orang dewasa ini, keluarnya nutfah masuk ke rahim ibu. Itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal janin, lalu menjadi bayi. Sang suami juga sama.
makrokosmos, sang langit, pada saatnya puncaknya nanti akan mengalami orgasme yang ditandai dengan keluarnya cairan, keluarnya turunnya air hujan, masuk menembus perut rahim ibu pertiwi, maka lahirlah kemudian anak-anak makrokosmos. Tumbuh-tumbuhan ini adalah bapak kandungnya langit, ibu kandungnya adalah bumi. Jadi mematahkan ranting pohon tanpa minta izin, tanpa melalui persyaratan tertentu. Apa bedanya kalau kita menjewer anak orang, telinganya copot, pasti bapak kandungnya marah, ibu kandungnya marah kan. Maka itu perkawinan ini adalah mengikuti ritme makrokosmos. Jadi bapak ibu setelah nanti melakukan akad, berarti sudah halal di sini, maka tirulah pasangan makrokosmos. Jangan main to the point. Di dalam hadis Nabi banyak sekali tuh ada doanya bapak ibu. Doa itu diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ada yang hafal? Jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah kami dari syaitan terhadap Engkau apa yang akan rezekikan kepada kami. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, perkawinan itu nanti akan berkah manakala kita lakukan dengan rangkaian-rangkaian seperti yang diajarkan Rasulullah. Ya. Kalau kita melakukan perkawinan tanpa berdoa, ya, tanpa kama sutra, tanpa mula'abah, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang itu melakukan hubungan suami istri, tidak ada mula'abah, tidak ada to the point. Akibatnya apa? Anaknya itu ya anak binatang. Kita dianjurkan untuk berbeda dengan binatang. Kalau binatang melakukan seperti itu, maka kita dianjurkan, bahkan diminta untuk salat dulu. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh. Dianjurkan untuk berwudu, walaupun nanti juga dengan sendirinya batal. Ini litakrim, lita'zim terhadap upaya sakral itu. Dan dengan demikian insya Allah berdoa seperti itu, mula'abah dan seterusnya, berarti anak yang lahir dalam keadaan sudah siap. Jadi ada anak spiritual, ada anak biologis, dan ada anak binatang. Jadi kalau main hantam tanpa ada doa, tanpa ada kedekatan diri dengan Allah, apalagi tidak mandi junub, maka anak yang akan lahir itu adalah anak apa? Seperti cara membuat anak bagi para binatang itu. Jadi jangan selalu menyalahkan anaknya kalau nakal. Jangan-jangan pada waktu kita membuatnya, kita seperti binatang dan anak kita itu adalah anak binatang. Lakukanlah seperti apa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, ya. Jangan membuka aurat walaupun di dalam kamar berduaan. Artinya jangan, ya, karena di situ kan juga banyak penghuni. Ya. Rasulullah melarang kita itu jangan terlalu lama telanjang di kamar mandi, karena di situ ada penghuninya, kata Rasulullah. Jadi melakukan hubungan seperti itu walaupun kita berdua dalam kamar, tetap kita diminta untuk menutup. Jangan bulat-bulatan di situ itu. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, sangat baik fasilitas yang diberikan Kementerian Agama. Nanti malam akan ada nasihat perkawinan lebih khusus lagi. Dan di sini ada kurang lebih 100 pasang. Bapak Ibu akan diberikan kamar hotel semuanya. Nanti malam, setelah itu terserah mau melakukan apa, karena itu sudah halal. Ya, kalau mau memanfaatkan. Ada lagi modal usaha yang diberikan oleh Basnas. Hari ini adalah hari rahmat luar biasa. Kita dalam rangka memperingati 1 Muharram, ini sudah 2 Muharram, 3 Muharram ya,
alhamdulillah. Yang terakhir bagi saya Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi pasangan suami istri. Walaupun mungkin ada yang sudah kawin bawah tangan di sini, secara agama, secara syariah itu mungkin sudah dianggap sah oleh sebagian ulama ya. Tapi ulama lain mengatakan tidak, harus paralel hukum positif negara dan hukum asyariah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, pasangan suami istri itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi juga tanggung jawabnya sampai di akhirat. Bercita-citalah Bapak Ibu sekalian akan memperoleh pasangan indah di dunia ini dan sampai di akhirat. Bagi para ibu, jangan takut disaingi oleh bidadari di surga. Seindah dan secantik apapun bidadari di surga, tidak akan kalah dengan istri kita yang soleha di dunia ini. Jadi wah, saya kan hidungnya pesek, saya kan hitam, nanti kalah bersaing dengan bidadari, suami saya nggak mau menengok saya lagi. Tidak Bapak Ibu sekalian, ibu akan diberikan kecantikan lebih cantik daripada bidadari, lebih tampan daripada bidadari. Surga itu adalah puncak segala kenikmatan, tidak ada bandingannya. Itulah bentuk pengistimewaan Tuhan terhadap kekasihnya yang namanya manusia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berniatlah hari ini bukan saja kita akan bahagia di dunia, tapi insya Allah melanggengkan kebahagiaan ini sampai di akhirat kelak. Banyak berdoa. Bapak Ibu meninggalkan sholat selama ini, setelah melangsungkan akad perkawinan hari ini, jangan pernah lagi meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, jangan pernah lagi melanggar larangan-larangan agama. Inilah hidup yang akan bahagia Bapak Ibu sekalian. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap para wartawan yang juga meliput acara yang sangat istimewa ini, sangat menarik ini. Terima kasih kepada para hadirin semuanya, para pendamping yang ada, dan dalam waktu dekat ini kita akan menyaksikan melangsungkan akad nikah ya secara massal di Masjid Istiqlal ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri untuk tetap di tempat terlebih dahulu, karena setelah ini kami akan mempersiapkan tempat untuk Bapak Menteri menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah massal di Masjid Istiqlal, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan berkenan tentunya kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia berkenan menempati kursi yang telah tersedia, dan juga kami turut mengundang untuk mendampingi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Kami persilahkan turut berkenan menempati kursi yang telah tersedia. Dan juga turut mendampingi tentunya, terima kasih untuk berkenan Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Kami persilahkan tentunya bapak-bapak yang sesaat lagi akan menyaksikan secara langsung dan tentunya juga memberikan doa agar pernikahan dari para calon pengantin pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum ikrar janji suci dalam pelafalan ijab kabul kita saksikan, marilah bersama-sama mendengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Dr. H.C. Kiai Haji Hussein Muhammad. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratih, المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الله تبارك اسمه وعظمت إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anakku yang akan melaksanakan akad nikah ini. Anak-anakku yang berbahagia, sejak hari ini, saat perjanjian suci telah diucapkan, kalian berdua akan menempuh perjalanan panjang tanpa ibu dan ayah kalian. Sebagaimana hari-hari kemarin, kalian akan menjadi diri sendiri, membangun dan menjalani hidup kalian sendiri, menjemput harapan-harapan dan mimpi-mimpi indah kalian sendiri. Jalani hidup kalian dalam hubungan kesalingan, muasyarah bil ma'ruf, saling membagi cinta dan kasih sayang, saling menghormati, saling memahami, saling menjaga, saling menuntun, saling mencari dan membagi rezeki, dan saling menuangkan air bening kedamaian. Syekh Syamsi Tabrizi, guru Maulana Jalaluddin Rumi, di dalam bukunya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta, mengatakan, mahma hadatha fi hayatikum wa mahma badatil asya'u muz'ijatan fala tadkhulu rubu'al ya'si wa hatta law dhallat jami'ul abwab musadah فإن الله سيفتح لكم دربا جديدا احمدوا ربكم من السهل عليكم أن تحمدوا الله عندما يكون كل شيء على ما يرام لا تحمدوا الله على ما منحه إياه فحسبه
bal ihmaduhu aidan ala kulli ma harramahu minhu. Anak-anakku, dalam situasi yang tak menggembirakan dan sesulit apapun, janganlah kehilangan harapan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan mundur. Teruslah melangkah dan melangkah. Carilah jalan lain. Allah selalu membentangkan 1000 jalan. Perjalanan menuju puncak harapan selalu terbentang. Bersyukurlah kepada Allah, bukan hanya atas apa yang Dia berikan, tetapi juga atas apa yang tak diberikannya. Karena tidak diberi, sesungguhnya adalah diberi. Al-man'u huwal ainul ata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, bareng-bareng. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Husein Muhammad yang telah berkenan menyampaikan khutbah nikah pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, tentunya sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian acara inti pada hari ini, pelaksanaan akad nikah serentak untuk 100 calon pasangan pengantin yang berbahagia. Tentunya kami persilahkan untuk mengawali proses ijab kabul untuk wali nikah beserta dengan calon pengantin pria untuk berjabat tangan, karena tentunya sesaat lagi ijab dan kabul akan dilaksanakan, disaksikan bukan hanya oleh 2 saksi yang tercatat, namun tentunya kita semua yang hadir pada hari ini turut menjadi saksi dalam ijab kabul 100 calon pasang pengantin yang berbahagia. Dengan iringan doa bersama-sama mengucapkan lafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita saksikan bersama dengan penuh kehikmatan prosesi sakral akad nikah dalam nikah masal persembahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakum wa barakalaikum fi khair. Prosesi ijab qabul telah kita saksikan bersama dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan penuh kelancaran dan insyaallah semoga Allah menurunkan berkahnya untuk ke-100 pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan, yang tentunya pada pagi hari ini pernikahan para pengantin bukan hanya sah di mata hukum agama namun tercatatkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya hadirin sekalian para pengantin dan seluruh perangkat nikah, kami persilakan untuk berkenan kembali menempati tempat yang telah tersedia terlebih dahulu, karena tentunya masih akan ada rangkaian acara mengakhiri nikah massal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Sekali lagi mohon kiranya berkenan untuk para pengantin dan seluruh perangkat nikah kembali terlebih dahulu di tempat yang semula, karena selanjutnya kita akan bersama-sama memunajatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan untuk pernikahan dari para pengantin yang baru saja melaksanakan ijab dan qabul. Ini gimana? Langsung doa atau dipersilakan duduk lagi? Baik, sekali lagi tentunya tanpa mengurangi rasa hormat untuk para pengantin, nanti akan kami persilahkan tentunya mendokumentasikan momen kebahagiaan pada pagi hari ini selain dengan perangkat nikah juga dengan keluarga. Namun pada kesempatan kali ini mohon berkenan untuk bisa duduk kembali terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan rangkaian acara nikah massal pada hari ini. Silakan. Mau lanjut? Betul. Baik, sekali lagi mohon untuk para pengantin dan seluruh perangkat nikah berkenan untuk duduk terlebih dahulu. Tentunya di akhir nanti kami persilahkan seluruh pengantin mendokumentasikan momen kebahagiaan pada hari ini. Namun kita akan melanjutkan bersama ke rangkaian acara selanjutnya, di mana kita akan bersama-sama memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan pernikahan dari para pengantin yang telah melaksanakan ijab qabul. Semoga tentunya dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tipraya MA. Kami silakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada kesempatan ini setelah kita menyaksikan akad nikah untuk 100 pasangan pengantin baru. Untuk kesempurnaan doa kita, marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Kemudian kita aminkan doa yang saya pimpin. Kemudian yang ketiga kita usapkan tangan kita di wajah kita setelah selesai berdoa. Insya Allah makbul. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, atas kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan akad nikah 100 pasangan pada pagi hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada kami tuntunan-tuntunan sehingga kami berada di jalan-Mu yang benar. Ya Allah, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu agar Engkau mengampuni semua dosa kami, semua dosa kedua orang tua kami, semua dosa anak-anak kami, semua dosa dari anak istri kami, semua dosa dari kakek nenek kami ya Allah, dosa dari orang yang kami berikan nasihat kepadanya, dosa dari orang-orang yang meminta nasihat kepada kami, dosa dari para guru kami ya Allah, dosa daripada masyayikh kami ya Allah, dosa dari muallimin kami, dosa dari mudarrisin kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun atas segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini kami baru saja menikahkan 100 pasang dari hamba-hamba-Mu sesuai dengan petunjuk-Mu dan sesuai dengan perintah Rasul-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar 100 pasangan ini Engkau padukan hati mereka seperti Engkau telah memadukan hati Nabi-Mu Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa. Padukanlah hati mereka semua ya Allah, 100 pasangan ini seperti Engkau telah memadukan hati Nabi-Mu Ibrahim Khaliluk dengan Hajar, dengan Sarah dan Hajar. Ya Allah, padukanlah hati mereka yang kami nikahkan pada hari ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah memadukan hati Nabi-Mu junjungan kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Hadijatul Kubra, dengan Aisyatul Ridha. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan dan menganugerahkan kepada mereka rezeki yang halal dalam kehidupan mereka berumah tangga, rezeki yang maha luas ya Allah, keberkahan ya Allah. Jika rahmat mereka ya Allah ada di langit-Mu, turunkanlah untuk mereka. Jika rahmat mereka itu ada di perut bumi-Mu ya Allah, keluarkanlah untuk mereka. Jika rezeki mereka susah ya Allah, permudahlah untuk mereka mendapatkannya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka keturunan, anak-anak yang soleh, putri-putri yang soleh, dan jadikanlah mereka keturunannya itu menjadi imaman lil muttaqin, a'immatan lil muttaqin, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di masa depan mereka ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah agar Engkau perkukuh mahabbah di antara mereka, mawaddah di antara mereka, rahmah di antara mereka, dan amanah di antara mereka. Karena sesuai dengan perintah Rasul-Mu, wanita yang kamu nikahkan itu adalah amanah Allah, dan suami yang menikahkan seorang putri, seorang perempuan adalah juga amanah Allah. Karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka agar mereka senantiasa mencintai pasangan mereka, menyayangi pasangan mereka, dan bermawaddah dengan mereka, serta menjaga amanah pernikahan mereka. Karena sesuai petunjuk-Mu dan petunjuk Rasul-Mu, ikatan perkawinan itu diikat oleh 4 tali ya Allah: tali mahabbah, tali mawaddah,
tali rahmah, dan tali amanah. Ya Allah, kami mohon pula kepada Engkau ya Allah, limpahkanlah pula apa yang Engkau limpahkan kepada mereka ini, kepada pengantin-pengantin tua seperti kami ini ya Allah, sehingga kami dapat hidup bahagia dengan istri kami, dengan anak kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang membawa keberkahan bagi kami. Jadikanlah semua pengantin baru pada hari ini menjadi hamba-Mu yang saleh, menjadi hamba-Mu yang salihah ya Allah, dan menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Anugerahkanlah pula kami kepada kekuatan untuk melakukan hal yang seperti ini, untuk melaksanakan perintah-Mu untuk nikah dan perintah Rasul-Mu untuk nikah di antara mereka. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi halqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita bersama dan kita semua mendapatkan keberkahan khususnya untuk para pengantin yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya tentunya melengkapi kebahagiaan 100 pengantin yang telah bersama-sama melaksanakan nikah massal persembahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami akan mengundang untuk berkenan berfoto bersama dengan seluruh pengantin dan juga perangkat nikah pada hari ini. Mohon berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga tentunya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, dan Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG untuk berkenan berdiri di antara para pengantin dan berkenan untuk menghadap ke arah pelaminan. Dan juga kami turut mengundang tentunya para tamu kehormatan serta yang tadi telah berkenan memimpin doa sekaligus memberikan khutbah nikah pada hari ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu berkenan mengabadikan momen kebahagiaan dengan berfoto bersama dengan 100 pengantin yang berbahagia. Kami silakan untuk rekan-rekan fotografer tentunya yang ingin mengabadikan momen pada kesempatan siang hari ini, silahkan. Baik, dan juga tentunya para peserta kami persilakan untuk berdiri, silahkan. Para perangkat nikah kami persilakan juga berkenan untuk berdiri. Semuanya boleh izin melihat ke arah kamera bersama-sama. 1, 2, 3. Masih tahan izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi dan selamat berbahagia, selamat menempuh kehidupan yang baru untuk para pengantin nikah massal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Bapak Dirjen Bimas Islam dan seluruh tamu kehormatan lainnya yang telah berkenan menjadi bagian dalam sebuah prosesi istimewa persembahan yang sangat luar biasa dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada siang hari ini. Dan juga tentunya sekali lagi mengucapkan selamat untuk para pengantin, 100 pengantin yang berbahagia. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan menjadikan rumah tangga dari para pengantin ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bersama-sama marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian acara nikah massal persembahan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema cinta dalam ridho ilahi dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, selamat berbahagia untuk para pengantin-pengantin nikah massal 2025. Saya Zahra pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.